Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, berdiri pabrik gula Harapan Abadi yang setelah puluhan tahun tutup, menyisakan bangunan tua penuh karat dan debu. Konon, di pabrik yang dulunya menjadi saksi tragedi besar, bersemayam arwah para pekerja yang tak pernah diakui. Raka, mahasiswa antropologi, datang bersama dua temannya, Sari, mahasiswi sejarah, dan Anton, jurnalis lepas, untuk meneliti cerita-cerita mistis seputar pabrik. Malam pertama, mereka mendirikan tenda di halaman pabrik. Saat Raka menyalakan lampu senter, ia melihat bayangan sosok pekerja dengan topi koboi putih berjalan di balik gerbang. Sari masuk ke ruang arsip dan ia menemukan buku catatan kerja bergaris darah kering. "Banyak yang mati tanpa nama," gumam Sari saat melihat daftar nama. Anton menyalakan kamera inframerah dan menangkap bayangan tangan menyerupai rantai bergerak di udara. Di ruang mesin, tiba-tiba motor penggiling tua berderum sendiri. Bunyi berdecit keras. Sabu konveyor bergerak pelan, membawa potongan tebu yang sudah lapuk. Namun, tebu itu berubah menjadi serpihan tulang halus sebelum terlempar keluar, menimbulkan teriakan ketakutan ketiga peneliti. Saat menjelajah lantai atas, Sari melihat sosok wanita bergaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya, berjalan perlahan menuruni tangga besi. Saat didekati, gaun itu tampak robek berlumuran gula putih yang berantakan seperti darah. Tengah malam, ketukan keras terdengar dari lorong gelap. Mereka memutuskan memeriksa dan menemukan pintu ruang kontrol terkunci rapat. Padahal semalam mereka membukanya. Dari dalam terdengar suara gemertak dan bisikan, "Kembalikan yang dicuri." Anton menemukan kalung perak tergeletak di dekat tumpukan pecahan ampul instalasi listrik. Di liontin terukir huruf M. Sari ingat cerita buruh bernama Minah yang hilang setelah dituduh mencuri gula. Kalung itu miliknya. Mereka memutuskan mengakhiri petualangan dengan ritual sederhana, membakar kemenyan, menabur beras putih, dan membaca doa untuk Minah dan rekan-rekannya. Namun, api kemenyan tiba-tiba padam, dan bayangan ratusan pekerja muncul melingkari mereka. Ketika mesin-mesin tua mendadak hidup, sabuk konveyor melilit kaki Raka. Sari dan Anton berjuang memotong dengan pisau lipat. Setelah berhasil, mereka lari keluar pabrik sambil mendengar teriakan mengerikan di belakang. Paginya, bangunan pabrik tampak sunyi, namun di pintu gerbang terlihat tapak kaki berserakan gula basah menuju desa. Di tanah ada jejak kaki kecil seperti kaki anak menuju sungai di belakang pabrik. Malamnya, Anton memutar rekaman audio. Antara deru angin terdengar suara pelan, "Jangan lupakan kami." Setelah itu, kamera mati mendadak. Mereka tahu kisah pabrik gula Harapan Abadi tak akan pernah benar-benar selesai. Keesokan harinya, Raka dan Sari memutuskan menyusuri tepi sungai di belakang pabrik, mengikuti jejak kaki kecil yang mereka temukan. Air sungai keruh, dipenuhi akar pohon bayangan yang menjulur ke permukaan. Di sebuah batu besar, mereka menemukan mainan kayu reyot. Sepedanya Minah semasa kecil, tergeletak di atas lumut. Angin dingin berbisik membawa suara tawa anak kecil. Anton yang masih penasaran kembali memasuki pabrik dini hari, memasuki ruang administrasi yang selama ini terkunci. Di atas meja debu, ia menemukan kotak besi tua dengan kode kombinasi M1952. Setelah berjuang membuka, di dalamnya tersimpan dokumen rahasia.
daftar buruh anak di bawah umur, upah tak pernah dibayar, serta surat pengakuan sang mandor M yang telah hilang. Saat Anton keluar dengan dokumen, lampu di koridor berkedip dan terdengar derap langkah berat. Sosok besar berwajah terkoyak muncul, mengenakan pakaian buruh lusuh. Ia meraih dokumen dari tangan Anton, matanya merah menyala, lalu tertawa serak. "Kau tak punya hak mengungkap." Sebelum Anton sempat bereaksi, sosok itu menepuk pundak Anton dan menghilang. Mereka memutuskan membawa dokumen ke stasiun radio lokal. Saat malam minggu, mereka memutuskan membawa dokumen ke stasiun radio lokal. Sari dan Raka tampil live untuk menceritakan kisah pabrik gula harapan abadi, membacakan pengakuan mandor serta nama-nama buruh yang terlupakan. Seketika udara di studio terasa beku, mikrofon bergetar dipenuhi butiran gula halus yang turun dari ventilasi. Saat siaran usai, seorang pendengar menelepon dan mengatakan bahwa suara gemeretak mesin tua terdengar di desa. Raka, Sari, dan Anton menatap satu sama lain. Apakah mereka telah membebaskan arwah atau justru membangunkan amarahnya? Pada tayangan dokumenter yang mereka buat, di akhir frame muncul tulisan, "Untuk Minah dan saudara-saudaranya, kami tidak akan pernah melupakan." Namun, di detik terakhir, terlihat kilatan bayangan tangan yang berusaha mencengkram layar, menandakan bahwa cerita pabrik gula harapan abadi akan terus menghantui siapa saja yang berani menggali rahasianya. Beberapa minggu setelah siaran radio, Raka, Sari, dan Anton sepakat kembali ke pabrik gula harapan abadi. Bukan lagi sebagai peneliti, melainkan sebagai pelayan arwah yang belum beristirahat. Mereka membawa sesajen lengkap, kemenyan, lilin kuning, bunga kenanga, dan air suci dari mata air desa. Suara genderang gamelan pelan mengalun, dibawa oleh warga setempat yang ikut merasakan kegelisahan arwah. Di halaman utama pabrik, mereka menggambar lingkaran dengan kapur putih. Di dalamnya meletakkan sesajen. Lilin dinyalakan serentak, menerangi gerbang berkarat dengan cahaya hangat. Sari membacakan nama-nama buruh yang tertulis dalam dokumen. Minah, Suyono, Hasan, dan kalian, semua saudara buruh pabrik. Suara gemuruh lembut menyahut di kegelapan, seperti angin yang berbisik membentuk kata. Raka melangkah ke tengah lingkaran, meletakkan kalung perak Minah di altar kecil. "Kami kembalikan milikmu," ucapnya. Kalung itu berpendar lembut, cahaya ungu tipis muncul di udara. Dari bayang-bayang muncul sosok tinggi berjubah putih. Roh M sendiri, mandor yang mati mengenaskan setelah menyesali perbuatannya. Wajahnya tertutup kain lusuh, namun aura penyesalan terpancar kuat. "Terima kasih," suaranya bergema, lalu ia menunduk dan menghilang dalam semburan debu halus. Angin mereda, suara gamelan terhenti, lilin padam perlahan, meninggalkan kesunyian yang menenangkan. Bunga kenanga tersebar bersih, dan lingkaran kapur memudar seiring embun pagi. Anton merekam setiap momen di kamera, menangkap kilatan wajah buruh berbaris satu persatu, memberi penghormatan terakhir. Di rekaman terdengar bisikan, "Kalian sudah bebas." Tanpa kata, mereka bertiga berdiri, saling bergandeng tangan, merasakan damai yang selama ini hilang. Saat fajar menyingsing, mereka meninggalkan pabrik dengan langkah ringan. Namun, di balik punggung, bayangan pabrik tampak tersenyum sendu. Setelah upacara pembebasan, Raka, Sari, dan Anton kembali ke rumah masing-masing di desa Gombong. Namun, ketiganya merasakan ada yang mengikuti, bayangan samar yang muncul di sudut mata.
Malam pertama di rumah, mereka bertiga mengalami mimpi serupa. Berdiri di ruang arsip pabrik, dikelilingi tumpukan dokumen dan foto buruh. Dari gelap, muncul sosok Nini yang menatap dengan mata kosong. Kemudian menghilang dengan suara tawa serak. Mereka terbangun bersamaan, berkirim pesan dan sepakat untuk bertemu keesokan harinya. Di ruang tamu rumah Anton, Sari memegang cermin antik peninggalan neneknya. Saat mentari pagi menyinari cermin, terlihat bayangan pabrik gula. Padahal di balik cermin hanya tertata perabot rumah tangga biasa. Tiba-tiba, sosok buruh berlengan panjang muncul di cermin, mengangkat sekop tua seolah siap menyerang. Raka mengingat satu kalimat dalam buku harian ini. Di balik cermin, terpendamlah darah yang tak tertata. Mereka menyadari masih ada rahasia yang tersembunyi di balik artefak pribadi milik buruh, bukan hanya di pabrik. Anton membawa cermin ke pabrik, tempat mereka menggambarnya pada pasir putih di halaman. Mereka mencoba ritual pencerminan dengan lampu obor di satu-satunya cermin besar yang tersisa di ruang administrasi. Saat cahaya menyentuh cermin, bayangan cermin tua menyorot pintu rahasia yang tersembunyi, pintu yang belum pernah mereka temukan. Dengan kunci kombinasi M1952 yang dulu mereka gunakan untuk kotak besi, Raka membuka pintu tersembunyi. Di baliknya, ruangan kecil berdebu penuh artefak, cermin antik milik buruh, sepatu besi kecil, dan sebuah toples kaca berisi tanah bercampur darah kering. Di meja dalam ruangan terdapat lembaran naskah drama tahun 1948, ditulis oleh buruh untuk mengenang rekan-rekannya. Teksnya penuh harapan, namun di goresan terakhir tertulis, "Kami akan pulang suatu hari." Tia yang kebetulan datang untuk membantu pendokumentasian merekam kata-kata tukang kayu. Mereka tak hanya berharap, tapi berjanji. Saat mereka membaca naskah, ruangan berguncang pelan, naskah terangkat dan terbang melayang, membentuk barisan kata di udara. "Terima kasih telah mendengar." Bayangan buruh satu persatu menampakkan wajah, tersenyum lirih sebelum memudar dalam cahaya obor. Sehari setelah penemuan ruangan rahasia, malam di desa semakin sunyi, hanya terdengar desir angin mengibas pepohonan tebu. Raka terjaga oleh getaran ponselnya. Video singkat terkirim dari nomor tak dikenal. Rekaman cermin di pabrik memantulkan sosok buruh yang menatap lurus ke kamera. Mereka berkumpul di rumah Sari untuk meninjau video. Sosok buruh dalam video itu tampak berbeda. Wajahnya penuh luka bakar gula yang mengering. Matanya menuntut balas. Anton menyadari ini bukan terima kasih. Mereka masih ingin diingat. Sari mengusulkan ritual baru, pantulan jiwa, menggunakan semua cermin antik yang mereka kumpulkan untuk memantulkan cahaya obor ke setiap sudut pabrik. Mereka mempersiapkan 7 cermin sesuai jumlah korban anak-anak buruh yang mereka identifikasi dari arsip. Mereka kembali ke pabrik dan mereka menempatkan cermin-cermin mengelilingi ruang administrasi yang gelap. Ketika obor dinyalakan, cahaya memantul dari satu cermin ke cermin lain, menciptakan lingkaran sinar yang menerangi bayangan-bayangan samar. Dari setiap pantulan terdengar bisikan nama, Minah, Suyono, Hasan, Lina. Sari terkejut. Roh tampaknya menghargai perannya. Ia membalas pelan, "Kami mendengar kalian." Saat panggilan nama terakhir, anak-anak itu muncul sebagai bayangan kecil di pantulan cermin,
menggenggam mainan kayu dan kalung nila. Mereka bergerak seolah menari dalam cahaya, lalu satu persatu menghilang ke kegelapan, disusul senyum lembut. Suasana berubah hening, cermin retak perlahan, pancaran cahaya memudar dan akhirnya padam. Mereka menyadari arwah sudah benar-benar bebas dan keadilan telah ditegakkan. Raka merekam detik-detik terakhir pantulan, lalu mematikan kamera. Saat mereka keluar, pabrik terasa ringan, seperti napas terakhir yang dilepaskan setelah bertahun-tahun terjebak. Beberapa bulan setelah pantulan jiwa, Raka, Sari, dan Anton menggelar pameran kecil di balai desa. Foto-foto pabrik, artefak, dan cuplikan video dokumenter dipajang di panel kayu, dikelilingi lampu-lampu temaram yang menciptakan suasana sakral. Warga desa ramai berdatangan, banyak yang membawa keluarga mengenang leluhur yang pernah bekerja di pabrik. Seorang nenek tua mengusap foto suaminya, buruh pabrik tahun 1948, lalu menangis haru. Akhirnya namanya diingat. Anton memutarkan rangkuman film dokumenter berdurasi 30 menit, menampilkan perjalanan mereka, ritual, hingga momen pantulan jiwa. Saat adegan terakhir muncul, pantulan anak-anak menghilang, layar meredup, dan kamera menyorot penonton yang hikmat. Raka, Sari, dan Anton duduk di sudut ruangan mendiskusikan perjalanan panjang mereka. Sari berkata, "Mereka memberi kita tugas untuk terus menjaga cerita ini." Raka menimpali, "Kita harus tulis buku agar generasi berikutnya tahu." Tanpa diduga, lampu pameran berkedip dan dari jendela cahaya rembulan memancar menembus kabut tipis. Di udara, butir-butir debu kelihatan menari seperti silau gula, menandakan restu arwah yang masih menjaga desa. Anton mengusulkan agar desa mendirikan monumen peringatan di bekas gerbang pabrik. Sari sudah menyiapkan draft naskah buku berisi catatan sejarah, cerita arwah, dan foto dokumenter. Raka berencana membuat film panjang menggabungkan elemen dokumenter dan dramatisasi sejarah. Pameran berakhir dengan doa bersama. Lilin-lilin kecil dinyalakan di depan panel, mewakili harapan dan ingatan. Bayangan pabrik di kejauhan tampak berdiri tegak, namun kini tak lagi menakutkan, melainkan simbol perjuangan dan keadilan.